Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asna NPM 186500111 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek information technology. Pengertian manajemen proyek menurut terminologi adalah aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders atau klien dan prediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personal atau produk dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama, personel. Kedua, masalah atau problem yang berkaitan dengan produk. Ketiga, proses. 4, proyek dan tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. 2, seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Ketiga, seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal dan pemimpin tim. Pemimpin tim. Pertama, pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Kedua, seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. 3, seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi sungguh-sungguh karena mempunyai kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu ada 7. Yang pertama, mampu memotivasi. 2, mampu berorganisasi. 3, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. 4, mencari penyelesaian masalah. 5, mampu menjadi manajer. 6, mampu menghargai kerja. 7, mampu mengenali tim. Masalah-masalah yang berkaitan dengan produk. Masalah adalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah terdiri atas 3, yaitu yang pertama, konteks. Konteks yaitu bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. 2, tujuan informasi yaitu objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. 3, fungsi dan unjuk kerja yaitu fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Project adalah urutan atau sementara aktivitas unik, kompleks, dan koneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran yang harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Selain terdapat pengertian project, di sini juga terdapat pengertian manajemen proses, di mana manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal, yaitu pertama, keterbatasan lingkup proyek atau project constraint merupakan sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. Yang pertama, time. Time adalah waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, limitation atau keterbatasan, dan competition atau kompetisi. Kedua, cost. Cost merupakan semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. 3,
Quality merupakan semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. 2. Fase proyek atau project phase. Persiapan atau sering disebut initiation, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Kedua, perencanaan atau planning merupakan ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir atau requirements gathering. 3. Pelaksanaan atau executing merupakan mengkoordinasikan staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. 4. Pengawasan atau controlling, monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. 5. Sosialisasi atau close out, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders atau klien. Dokumentasi. Yang pertama, dokumen konsep proyek atau project concept dokumen merupakan ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Dokumen kebutuhan proyek atau sering disebut project requirement dokumen merupakan hasil dari analisa kebutuhan. Dokumen persetujuan atau validasi atau sering disebut dengan project charters merupakan dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien, acknowledges bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Dokumen lingkup proyek atau project scope dokumen merupakan kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project members, project sponsor, dan lain sebagainya. Dokumen perencanaan proyek atau project plan merupakan detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Dokumen sosialisasi atau closing dokumen merupakan metode sosialisasi, training, serah terima dengan stakeholders dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Proyek dianggap sukses jika melewati 3 tahap, yaitu sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, 2. Sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, 3. Sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, 4. Proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek ada 11, yaitu pertama, kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknik estimasi yang kurang, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, dan terakhir, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetisi-kompetisi manajer proyek, kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran operasional, kesadaran organisasi, antisipasi impak, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, memonitor dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas, fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek, scoping atau ruang lingkup, planning atau perencanaan, estimasi atau perkiraan, scheduling atau penjadwalan, organizing atau perorganisasian, directing atau pengarahan, controlling atau pengontrol, dan terakhir closing atau penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek. Part card adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan yang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Part card. Di sini dapat dilihat gambaran dari part card. Di sini ada Gantt card, Microsoft Project Gantt card, Microsoft Project part card.
Itulah hasil review dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.